kan kalau misalnya nggak diteruskan sampai selesai, itu harus mengulang dari awal atau bagaimana dok ininya proses pengobatannya? Ya, jadi kalau pada kasus TB sensitif obat ya harus diulangi dari awal. Pada dasarnya TB sensitif obat maupun TB resisten obat itu gejalanya sama, ada gejala utama dan gejala sistemik gitu. Jadi kalau gejala utama itu seperti misalnya batuk, kemudian sesak nafas, nyeri dada seperti itu ya. Kalau yang gejala sistemik atau gejala umum biasanya penderitanya juga bisa mengalami yang namanya demam naik turun pada sore atau malam hari, berkeringat dingin pada malam hari tanpa penyebab yang jelas, kemudian juga ada penurunan nafsu makan, penurunan berat badan. Matan itu kasusnya Mbah Dukun, TBC SO. Dia sudah terdiagnosis TB sudah hampir 2 bulan, dia nggak mau berobat tapi dia tetap praktek dengan media air disembur. Kebayang nggak ini kumannya kayak apa? Terus apa? Itu bisa satu kecamatan berenah itu nanti betul, kasus. Betul. Hai, welcome to Ngobras. Ngobrol asik, santai di RSUD Mardiwaluyo, Kota Blitar. Bersama saya, Zian, host Ngobras, pilihanmu. Nah, untuk episode kali ini kita untuk memperingati Hari TBC Sedunia yang bertepatan pada tanggal 24 Maret 2025. Nah, menurut WHO tahun 2022, penyakit tuberkulosis ini menjadi penyakit nomor 2 penyebab kematian di dunia. Nah, untuk penderita tanpa minum obat ini mengakibatkan kematian yang tinggi dengan angka kurang lebih sekitar 50%. Nah, Indonesia ini mendapat peringkat kedua. Nah, kira-kira peringkat kedua apa nih? Untuk infonya, ternyata mendapatkan peringkat 2 ini dengan jumlah penderita TBC terbanyak di dunia. Dan di Kota Blitar sendiri di kurun waktu 3 tahun, di tahun 2021 ini angkanya 161 kasus dan di tahun 2023 menjadi 317 kasus TB baru. Sangat miris sekali ya. Jadi untuk fenomena penurunan angka kesembuhan tuberkulosis ini tentunya menjadi perhatian yang sangat besar. Oleh karena itu, untuk menjamin kesembuhan, obat harus diminum dan penderita harus diawasi secara ketat oleh keluarga, oleh saudara, atau oleh teman-teman di sekelilingnya, dan jika memungkinkan harus diawasi oleh tenaga kesehatan. Nah, untuk tema kali ini, TBC ini itu mengangkat tema Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis, Komitmen dan Aksi Nyata, atau bisa disingkat dengan Giatkan. Dan telah hadir di depan saya hari ini ada 2 narasumber yang sangat luar biasa ya. Nah, yang pertama ada Dr. Gandhi Eksrada Atmanto, spesialis paru. Dokter, selamat datang di podcast kami. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Terima kasih Mbak Zian. Ya, terima kasih ya dokter sudah menyempatkan hari di sini. Untuk narasumber yang kedua ada Mbak Fatin, Mbak Fatin dari komunitas ya, Mbak. Betul. Bisa dijelaskan sedikit Mbak, komunitas ini seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Zian atas waktunya. Terima kasih Dr. Gandhi. Sedikit saya perkenalkan, saya dari komunitas Yabisa, Yayasan Banu Yasa Sejahtera. Sebenarnya Yabisa ini sudah ada di seluruh kota dan kabupaten di Jawa Timur. Salah satunya di kota dan kabupaten Blitar, seperti itu. Kami memang fokus pada kasus dan isu TBC, baik TBC SO maupun juga RO. Kami sudah berdiri sejak tahun 2020, tapi di kota dan kabupaten Blitar ini baru di 2025 ini Mbak Zian kita resmi berdiri seperti itu. Oh, jadi untuk anggotanya juga banyak ya Mbak untuk di komunitas ini? Mungkin ada sekitar 4 yang di kantor, tapi untuk relawan kita yang di lapangan ada banyak sekali karena kita juga bekerja sama dengan seluruh puskesmas. Kita menggunakan kader-kadernya puskesmas untuk kita ajak berkolaborasi seperti itu. Oh, baik. Jadi saling ini ya Mbak, antar stakeholder juga berpengaruh ya. Iya, betul sekali. Terkait dengan ini komunitasnya ini ya. Baik. Dokter Gandhi, jadi terkait dengan fenomena untuk
menurunnya angka kesembuhan ini penyakit tuberkulosis tadi ya dok, itu ada kaitannya dengan TB resisten obat. Nah, ini bisa dijelaskan dokter untuk TB resisten obat itu seperti apa dok? Baik, jadi TB ya, kalau dulu istilahnya TB ya, TB itu merupakan kependekan dari tuberkulosis. Kalau sekarang istilahnya TBC. Nah, sebenarnya sama saja. Jadi TB, TBC itu sama saja, yaitu suatu penyakit infeksi menular kronis. Jadi yang perlu saya garis bawahi, TB atau TBC itu penyakit infeksi menular kronis yang disebabkan oleh kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi kuman ini, betul tadi yang sudah dikatakan oleh Mbak Fatin, jadi dia bisa mengakibatkan dua macam penyakit TB, yaitu TB sensitif obat dan TB resisten obat atau TBRO, seperti itu. Jadi kenapa dinamakan, kalau TB sensitif obat kita sama-sama sudah ketahui, infeksi Mycobacterium tuberculosis ini itu kumannya yang disebabkan oleh Mycobacterium tadi, kumannya masih bisa diobati dengan oral antituberkulosis biasa, terutama oral antituberkulosis lini pertama. Sedangkan kalau TB resisten obat, nah itu suatu kondisi di mana infeksi menular kronis tadi yang karena kuman Mycobacterium tuberculosis tadi itu kuman TB-nya kebal, jadi sudah tidak bisa lagi diobati dengan satu atau lebih oral antituberkulosis yang di kasus sensitif obat. Jadi dikatakan resisten obat apabila didapatkan kekebalan terhadap satu atau lebih dari oral antituberkulosis yang biasa dipergunakan untuk TB sensitif obat. Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau penyakit ini bisa disembuhkan nggak dok? Atau hanya bisa dikendalikan dengan obat saja? Jadi TB resisten obat itu Mbak, itu bisa disembuhkan dan bisa dikendalikan. Jadi dia seperti TB sensitif obat, hanya saja perbedaannya di pola kepekaan kumannya. Bisa dikendalikan karena pada dasarnya dengan pengendalian yang baik, maka kuman ini tidak akan mudah menular atau menyebar, seperti itu. Jadi bisa dikendalikan dan bisa disembuhkan. Kok bisa sih dok jadi TB resisten obat itu penyebabnya karena apa dok? Jadi kuman Mycobacterium tuberculosis tadi itu dia mengalami suatu proses mutasi pada satu atau lebih gen di dalam tubuhnya, sehingga dia itu kebal terhadap obat-obatan tuberkulosis yang biasa dipergunakan. Bisa karena mutasi secara alami dari tubuhnya kumannya itu sendiri, bisa karena mungkin sering terpapar dengan obat TBC, obat TB tadi, sehingga dia menjadi kebal terhadap obat-obatan tersebut. Jadi ada mekanisme resistensi primer dan resistensi sekunder. Yang saat ini sedang banyak adalah resistensi primer. Ini harus menjadi perhatian kita semua, seperti itu. Kalau resistensi sekunder kan jelas karena kebal terhadap obat-obatan TB yang biasa dipergunakan, seperti itu. Baik. Kok bisa kebal itu berarti karena mungkin perilaku dari penderitanya sendiri atau karena gimana dok? Maksudnya jadi minum obatnya seperti apa gitu? Kok bisa resisten? Ya kebanyakan sih kasus yang ditemuin di lapangan ya mungkin Mbak Fatin juga menemui ya. Itu adalah kasus di mana kepatuhan berobat itu kurang sekali. Oh, kepatuhan berobatnya ya dok? Kalau tidak kepatuhan karena kepatuhan minum obat biasanya karena memang dari si kuman itu sendiri. Jadi dia resisten seperti itu. Karena ada mutasi di gen-gen tubuhnya, mungkin karena pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Paling banyak sih karena kepatuhan berobat. Pasien itu merasa sudah minum obat, kemudian sudah enakan begitu ya, akhirnya tidak melanjutkan minum obatnya. Atau mungkin karena merasa jenuh minum obat seperti itu, akhirnya tidak diteruskan sampai selesai. Tidak diteruskan sampai selesai. Misalkan, itu kan kalau misalnya nggak diteruskan sampai selesai, itu harus mengulang dari awal atau bagaimana dok ininya, proses pengobatannya? Jadi kalau pada kasus TB sensitif obat ya harus diulangi dari awal, apalagi dia sudah dikatakan drop out ya, atau lost to follow up 2 bulan atau lebih berturut-turut tidak mengkonsumsi obat-obatan TB. Yang mana itu salah satu resikonya ini yang kita bicarakan pagi ini, TB resisten obat. Nah ini bahaya banget kan dok? Sangat berbahaya karena seperti yang saya katakan di awal tadi, kuman TB ini menjadi kebal terhadap satu atau lebih obat TB ya, yang tadinya dia bisa membunuh kuman TB itu malah menjadi kebal. Nah, akibatnya apa? Penyakitnya menjadi berat. Kemudian kumannya semakin subur berkembang biak. Karena ada mutasi akhirnya sulit untuk dibasmi seperti itu. Kalau penyakitnya bertambah berat, maka ini komplikasinya juga akan semakin banyak gitu ya. Yang tadinya mungkin hanya di paru-paru saja bisa keluar paru-paru. Yang tadinya mungkin ringan-ringan saja menjadi berat seperti itu. Jadi untuk gejala penyakitnya sendiri itu juga berbeda ya dok dari TB yang biasa dengan TB yang resisten itu?
Jadi pada dasarnya TB sensitif obat maupun TB resisten obat itu gejalanya sama, ada gejala utama dan gejala sistemik gitu. Jadi kalau gejala utama itu seperti misalnya batuk, kemudian sesak nafas, nyeri dada seperti itu ya. Kalau yang gejala sistemik atau gejala umum biasanya penderitanya juga bisa mengalami yang namanya demam naik turun pada sore atau malam hari, berkeringat dingin pada malam hari tanpa penyebab yang jelas, kemudian juga ada penurunan nafsu makan, penurunan berat badan. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan TB sensitif obat, yang membedakan adalah pola kepekaan kuman yang mengalami resistensi tadi gitu. Itu baik dokter. Nah selanjutnya dok, ini berkaitan dengan komitmen pemerintah Indonesia ya dok. Jadi pemerintah ini punya target untuk mengeliminasi TBC resisten obat pada tahun 2030. Yeah. Jadi untuk saat ini upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Jadi pemerintah itu sebenarnya sudah mengeluarkan beberapa peraturan. Mungkin sudah kita ketahui bersama peraturan terkait dengan diagnosis, kemudian bagaimana penata laksanaannya, apa yang harus dilakukan itu sudah dirumuskan dan digariskan oleh pemerintah. Bahkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini program nasional penanggulangan tuberkulosis itu masuk ke dalam salah satu proyek strategis nasional. Jadi tidak main-main, ada beberapa peraturan pendukung yang dikeluarkan. Kemudian juga yang sudah dilakukan di lapangan yang saya lihat selama ini adalah dari metode-metode untuk pencegahan, kemudian juga bagaimana penemuan kasus secara dini. Kalau sudah ditemukan kasusnya bagaimana bisa segera diobati. Seperti itu. Jadi tidak kurang-kurang ada beberapa mekanisme intervensi yang sudah dirumuskan dan digariskan oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi ini merupakan kabar baik ya dok kalau ya, gitu. Jadi masyarakat itu sudah bisa mendeteksi lebih awal ya terkait dengan ini penyakit tuberkulosis yang resisten obat ini, dan betul, pengobatannya juga ini ya dokter sudah lebih mudah ya untuk dilakukan untuk TBC resisten obat ini ya. Iya, kalau untuk pengobatan saya kira masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu takut karena sekarang ini kan pengobatan TB resisten obat itu tidak seperti dulu. Kalau dulu pengobatannya lama, kemudian jumlah obatnya banyak, membuat masyarakat terkadang jenuh dan tidak mau berobat, tidak mau melanjutkan minum obat malah ya. Betul. Kalau sekarang ini kan sudah ada formula atau regimen pengobatan terbaru yang hanya 6 bulan saja. Seperti itu akan memudahkan masyarakat dalam berobat, dan juga kan pemantauannya kita lakukan secara terus-menerus seperti itu. Jadi lebih mudah ya dokter? Lebih mudah, terjangkau. Iya, nah gitu ya Sobat Ngobras. Jadi untuk saat ini upaya pemerintah itu sudah membuat masyarakat lebih mudah terkait dengan mengatasi TB resisten obat ini. Jadi kalau di sekitar Sobat Ngobras nih ada penderita yang sedang melakukan pengobatan tuberkulosis, harus diawasi dengan ketat untuk minum obatnya. Harus tuntas ya dok, harus tuntas. Biar tidak menjadi TB resisten dan juga kesembuhannya juga cepat ya. Jadi begitu. Oke, selanjutnya ini ya dokter terkait dengan efek samping dari OAT. Itu apa dokter untuk efek samping dari? Jadi efek samping dari obat-obatan OAT atau oral antituberkulosis itu tidak jauh berbeda antara yang TB sensitif obat dan TB resisten obat. Namanya obat ya, itu bisa menimbulkan potensi efek samping mulai dari yang ringan sampai dengan serius atau berat, seperti itu. Kalau yang ringan ya mungkin ya seperti gatal-gatal atau ya flu-like syndrome, jadi seperti batuk pilek biasa, sampai dengan yang serius atau berat seperti gangguan fungsi organ, mual muntah, gangguan saraf dan lain-lain. Jadi efek sampingnya bisa dikatakan bervariasi. Jadi itu juga mungkin ya yang jadi salah satu alasan kok mungkin penderitanya itu jadi aduh aku kok jadi gini, jadi worry ya, terus malah jadi putus obat gitu ya. Jadi dari ininya efek sampingnya itu ya biasanya yang gitu ya Mbak Fatin ya. Kemudian ini selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Fatin ya. Mbak Fatin, untuk terkait dengan peran komunitas ya. Peran komunitas selama mendampingi pengobatan pasien TBRO itu seperti apa, Mbak? Jadi kami dari komunitas itu memang punya komitmen yang juga bersinergi dengan Dinas Kesehatan dan juga rumah sakit untuk sama-sama mengawal pasien TBRO ini supaya patuh berobat. Karena tidak jarang ya Mbak kita temui pasien TBRO ini juga mangkir berobat. Jadi ada yang sudah berobat putus dan harus mengulang lagi. Sebenarnya juga kasihan sama orangnya karena dia mungkin nggak tahan sama kontraindikasinya ya dok, efeknya OAT itu. Jadi dia memilih untuk stop, tetapi kan kita juga harus terus memantau
artinya ya dia harus pengobatan ulang lagi. Kemudian untuk upaya yang kita lakukan itu ya kita memberikan enabler atau support secara materi untuk khusus pasien TBRO sejumlah 600.000 setiap bulan. Harapannya yang kita berikan ini bisa mensupport, karena kita ketahui pasien TB pasti juga tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan ya dok. Mereka harus diam di rumah karena juga harus menjaga kontak, membatasi diri supaya tidak makin menyebarkan penyakit. Ya dengan upaya ini kita harap pasien-pasien itu merasa tersupport walaupun nominalnya tidak terlalu banyak. Kemudian kita juga ada pasien support mbak yang kita tugaskan minimal 1 minggu 2 kali untuk selalu memantau pasien. Jadi di pertemuan pertama pasien support kami akan datang ke rumahnya, berkomunikasi ke keluarganya, memastikan nih apakah keluarganya ini sudah paham bagaimana caranya menjaga kontak di dalam rumah bersama seorang penderita TB, kemudian mengawasi minum obatnya juga. Nah dengan pertemuan yang didatangi oleh pasien support ini ya harapan kami penderita ini merasa terbantu dan keluarganya juga merasa aman karena akan diberikan edukasi secara terus-menerus. Kemudian kita juga melakukan pendampingan by video call seperti itu. Memang pendampingan TBRO ini cenderung lebih ketat ya dok, karena memang harus kita pantau. Karena obatnya itu yang ini. Iya betul sekali. Kemarin itu sedikit cerita. Jadi untungnya di kota ini pasien TBRO-nya masih aman dok. Jadi orang-orangnya ini yang kita pantau di RSUD ini masih patuh minum obat. Tapi di kabupaten ada beberapa kasus yang orangnya ini juga sulit. Sampai sudah saya menyerah aja mbak, saya tidak mau melanjutkan pengobatan, nggak apa-apa saya nunggu Tuhan aja nanti menjemput kapan waktunya. Karena mungkin ya sudah tua, efeknya yang sedemikian rupa dengan support yang kurang, akhirnya dia juga down. Tapi kita coba semangati lagi, akhirnya orangnya mulai pengobatan dari nol lagi setelah putus seperti itu. Iya betul mbak. Jadi dulu itu saya juga pernah tuh mbak jadi PMO. Jadi ini saya jadi PMO tetangga saya. Kebetulan dari awal dia itu punya ini gejala batuk, itu langsung saya suruh untuk pemeriksaan dahak ya dokter. Waktu itu kayaknya masih belum TCM aja dokter, sudah luar soalnya. Apa BTA ya dok? Kalau sekarang memang secara peraturan ya kalau sekarang TCM ya dokter. PP nomor 61 ya tahun 2021 lupa saya. Iya. Sudah lama. Dan itu jadi dia memang dinyatakan positif tuberkulosis dan harus pengobatan juga mbak. Jadi setiap hari saya juga ini ke sana. Mungkin kayaknya komunitas ini masih belum ada ya mbak, tahun 2017 atau 2016 itu ya. Kayaknya belum ada ya betul. Jadi itu saya ditugaskan oleh ini petugas kesehatan sekitar itu buat jadi PMO. Kebetulan saya itu waktu itu masih baru kuliah. Iya selesai kuliah itu. Oh ya sudah. Tapi alhamdulillah ya mbak, untuk pasien itu dia itu proaktif dan patuh. Jadi bersyukurnya saya seperti itu. Kalau misalkan ada kok dia nggak patuh atau gimana, aduh saya juga pusing sendiri gimana. Karena memang perlu banget pengawasan, support secara mental juga untuk pasien TBRO ini. Efek karena sampingnya itu loh ya mbak. Karena secara regimen obatnya memang berbeda sekali ya dok. Jadi ya itu mungkin besar ya mbak ininya kapsulnya itu besar-besar ya dok ya? Ukuran obatnya besar. Betul. Dibandingkan dengan obat TB yang sensitif obat biasa, ukurannya lebih besar, kemudian jumlahnya kan lebih banyak. Jumlahnya lebih banyak. Jadi dua hal itu yang terkadang sering menimbulkan itu penderita itu malas untuk berobat, akhirnya kepatuhan berobat kurang, dan ya pada akhirnya juga akan semakin berat penyakitnya. Betul seperti itu ya. Jadi jika pasien itu tidak patuh menjalani pengobatan, khawatirnya itu akan menjadi TB resisten seperti itu ya mbak. Betul, karena TBC SO yang mangkir-mangkir juga masih banyak mbak. Banyak ya mbak. Banyak sekali. TBRO mungkin bisa dihitung ya, karena kita memang ketat banget. Tapi TBC SO yang orangnya nggak mau minum obat setelah terdiagnosa dia menolak di IKA itu banyak sekali. Kemarin ada di salah satu kecamatan itu kasusnya Mbah Dukun TBC SO. Dia sudah terdiagnosis TB sudah hampir 2 bulan, dia nggak mau berobat tapi dia tetap praktek dengan media air disembur. Kebayang nggak ini kumannya kayak apa? Terus apa? Itu bisa satu kecamatan berenah itu nanti kasusnya.
Dan sampai hari ini kita masih kesulitan, kita masih proses juga mau advokasi juga ke desa setempat. Kemudian karena PPTB-nya juga udah minta tolong Mbak, tolong dibantu. Yang ini emang berat karena orangnya juga sangat menolak, dan kita tahu juga masyarakat kita itu kan masih banyak yang percaya dengan budaya seperti itu ya. Betul Mungkin sekali. orang sekitarnya tahu nih, oh itu dukunya TB lah, tapi kalau yang dari jauh mereka nggak tahu, ya, dikasih kasihan air banget. disembur diminum, itu langsung tertular. Nah itu kan repot banget sebenarnya, karena kesadaran masyarakat kita itu juga memang masih perlu digenjot lagi soal Iya. TBC ini. Betul, seperti itu ya Mbak. Jadi itu tantangan yang sangat besar ya Mbak. Iya. Jadi kalau banyak yang mangkir nggak mau minum obat atau putus obat seperti itu ya. Baik. Oke dokter, ini selanjutnya dokter Gandhi ya dokter. Iya. Ini terkait dengan aksi nyata yang bisa dilakukan. Jadi selain pengobatan nih dokter, apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mendukung gerakan Indonesia Akhiri TBC ini dok? Jadi selain langkah pengobatan, itu juga ada namanya deteksi dini dan pencegahan ya. Kalau deteksi dini itu bisa dilakukan secara aktif maupun pasif. Kalau untuk pencegahan, sebenarnya pencegahan ini bisa kita lakukan sendiri di lingkungan kita, di sekitar tempat tinggal kita, di sekitar tempat kerja kita. Jadi nomor satu ini yang penting, memberikan edukasi. Memberikan edukasi ke masyarakat tentang penyakit TB itu apa, kumannya seperti apa, bagaimana cara pencegahannya, seperti itu. Edukasi ini diperlukan untuk mengurangi stigma dan efek negatif dari TB, sehingga masyarakat harapannya tidak akan takut ya. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengedukasi juga terkait dengan bagaimana menjaga kondisi kesehatan tubuh. Jadi bagaimana supaya daya tahan tubuh itu bagus, kemudian bagaimana cara meningkatkan kondisi tubuh dan lain-lain seperti itu. Yang ketiga mungkin dari sisi gizi ya, harus ada nutrisi yang baik dan lain sebagainya. Jadi semua hal itu bermuara di pencegahannya tadi ya, bagaimana supaya TB itu bisa dibatasi kumannya supaya tidak menular, karena kalau sudah terlanjur menular itu akan sulit sekali untuk dibasmi, dan penyakitnya sendiri kan sangat mematikan seperti itu. Gitu ya dok. Jadi kalau untuk ini dokter, misalkan satu rumah itu ada yang menderita TB. Untuk upaya dari keluarga satu rumah itu seperti apa dokter? Maksudnya biar tidak tertular. Kan ini kontak aktif banget ya dok? Iya, kontak erat lah ya. Iya, kontak kontak erat. Itu seperti apa dokter kalau untuk ini? Jadi kontak erat itu, kalau kontak erat itu sebenarnya kita bisa melakukan seperti yang tadi sudah diberitahu oleh Mbak Fatin, namanya investigasi kontak. Jadi itu nanti dilakukan oleh dilakukan di seluruh keluarga, dan juga nanti itu yang melakukan dari petugas puskesmas seperti itu. Jadi memang harus ada pemantauan dan investigasi kontak, karena kan ada kontak erat tadi. Jadi dikhawatirkan nanti akan menularkan ke anggota keluarga yang satu rumah. Kemudian ada perlu juga dari sisi keluarganya adalah pencegahan supaya kuman TB itu tidak menular. Tidak menular itu dengan cara menjaga kebersihan rumah, kemudian mencuci tangan, prinsip pencegahan dan penata laksana pencegahan infeksi PPI itu harus dilakukan, karena kuman TB ini pada dasarnya kan walaupun penularannya lewat droplet, tapi kalau droplet tadi jatuh di mana-mana seperti yang diceritakan Mbak Fatin tadi, kalau misalnya Mbah Dukun pakai metode sembur tadi, itu kan juga bahaya ya. Nah itu kan kalau kena permukaan benda juga, kuman TB itu juga bisa jadi sumber penularan. Jadi prinsip PPI pencegahan infeksi itu harus tetap dilakukan. Keluarga harus tahu ini bagaimana caranya supaya untuk sementara waktu membatasi kontak dengan penderita yang kontak erat dengan keluarga itu. Jadi apakah perlu semuanya pakai masker? Sebaiknya begitu. Apalagi si pasien tadi misalnya sudah terdiagnosis TB, terkonfirmasi bakteriologis. Terkonfirmasi bakteriologis itu kan artinya kumannya banyak sekali. Nah, seharusnya ini untuk membatasi tadi penularan antara pasien dan keluarganya menggunakan masker, dan sebaiknya membatasi kontak terlalu erat. Sampai dengan paling tidak ya setelah 1 bulan atau 2 bulan pengobatan itu kan kuman TB-nya sudah menurun. Jadi mungkin akan lebih minimal penularannya, seperti itu. Seperti itu, okay. Kalau Mbak Fatin, kalau di rumah itu misalkan ya untuk investigasi kontak ya Mbak, itu dari keluarga kok nggak mau untuk dicek. Nah seperti itu bagaimana Mbak? Sebenarnya nggak jarang ya Mbak kasus kayak gitu, terutama TBC SO ini juga lebih sulit juga, apalagi mungkin di daerah-daerah yang masih kurang edukasi.
masih banyak orang yang menganggap TB ini juga penyakit turunan, Iya, diwariskan. betul. Kemudian juga guna-guna masih ada banyak sekali. Nah, itu juga seperti yang Dokter Gandhi bilang tadi, bahwa PR kita itu salah satunya ya merubah stigma dengan edukasi, karena itu sangat penting sekali. Ketika kita kemudian ada yang menolak, akhirnya output yang kita tuju tidak maksimal kan. Seharusnya kita bisa menginvestigasi minimal 8 orang untuk kita berikan penanganan yang terbaik. Ketika penolakan ya akhirnya kadang kita dapat 4, 3 seperti itu. Tetapi ya kita sampaikan ke kader-kader yang di lapangan untuk pandai-pandai bernegosiasi. Jadi ya kadang-kadang ya harus didatangi hampir setiap hari, hanya seperti kita untuk ayolah Bu, kita periksa ya, sedemikian rupa yang kita lakukan. Betul. Dengan harapan ya memang kita bisa memutus mata rantai itu. Karena cerita-cerita kader itu banyak sekali Mbak. Biasanya penderitanya itu merasa aku tuh sehat, aku tuh nggak sakit, aku cuma batuk sedikit, ngapain pakai masker, seperti itu. Ketika akhirnya dites dan terbukti, baru akhirnya mereka percaya, oh TB ada ya, dan emang berpengaruh, memiliki penularan yang sangat tinggi ya, terutama pada anak-anak juga. Kan ketika satu rumah nih ada balita sangat rentan sekali ya Dok, biasanya Betul. udah auto pasti dia positif juga. Apalagi Iya, kondisi betul. rumah itu ventilasinya kurang baik. betul. Itu faktor Betul, utamanya. Iya, betul sekali. Dan itu banyak juga ya Mbak kita temukan pasien TB anak. Sebenarnya lebih kasihan juga karena masih dini sekali ya mereka. Ini akibat orang-orang dewasa di sekitarnya kurang menjaga prokes juga, seperti itu. Kami dari komunitas kan juga selain IKA ada salah satu program namanya Community Outreach. Ini kita gunakan atau kita upayakan untuk membantu penemuan kasus. Kalau kita investigasi ini kan Iya. by index ya Dok. Jadi kita Iya, by index. ada indeks kasus, kita IKA kontak serumah dan kontak eratnya, seperti itu. Nah, untuk community outreach ini kita menggunakan metode kelompok dan mandiri. Jadi misalnya Mbak Zian lagi beli bakso, terus tiba-tiba orangnya bilang, Mbak, tetanggaku tuh ada yang batuk loh, tapi nggak sembuh-sembuh, nggak mau periksa. Nah, kita bisa datangi itu, kemudian kita cari 16 orang kontak terdekatnya untuk kita ajak periksa juga. Dan ini kita memberikan fasilitas juga, fee atau reward kepada kader kita, seperti itu. Jadi memang kita sama-sama bersinergi dengan pemerintah, karena pemerintah ini sudah banyak sekali upayanya, tetapi kita dari komunitas juga mendukung dan memberikan gagasan dan ide yang lain untuk supaya bisa mencapai eliminasi di 2030 nanti. Iya. Jadi Mbak Fatin, misal saya ini orang awam ya, kemudian ya ini saya ingin bantuan Mbak Fatin untuk tetangga saya, misalkan ada yang kasus seperti itu. Nah, ini saya bisa menghubungi kemana nih Mbak Boleh Fatin? nanti hubungi ke saya, nanti Iya. saya sampaikan ke kader di wilayahnya. Jadi Oh, biar baik. didatangi atau bisa koordinasi langsung. Oh gitu, seperti jadi itu. baik kader ya Mbak ya? Iya, betul. Jadi Di setiap wilayah. kecamatan sudah ada kadernya, Mbak. Setiap kecamatan ya Mbak? Betul, Oh, iya. baik. Jadi nanti kalau misalkan ada kasus baru, misalkan ada kasus baru dari Kota Blitar ya Mbak. Nah, nanti laporan ke kader, kemudian nanti langsung didatangi oleh Mbak Fatin gitu, didatangi oleh Lah ini. kadernya, Mbak. Oh, oleh kadernya Iya, dulu ya. betul. Oleh kadernya. Nanti kader itu sudah langsung akan berkoordinasi dengan puskesmas, seperti gitu. itu. Oh, baik-baik. Oke. Nah, ini sudah hampir di puncak ini ya dokter, closing statement ya dok. Jadi ini pesan-pesannya ya dokter, sebelum kita menutup podcast ini ya dok, mungkin ada yang bisa disampaikan nih untuk sobat ngobras atau penderita TBC yang ada di luar. Baik, Iya. jadi sebagai closing statement ya, ini seringkali saya kemukakan di beberapa kesempatan. Jangan pernah takut dengan kondisi TB itu ya. TB itu memang suatu penyakit yang sangat menular dan sangat mematikan, tapi dia juga bisa disembuhkan. Oleh sebab itu kita harus TB itu harus menjadi istilahnya kewaspadaan kita, ya betul, tapi kewaspadaan yang bagaimana? Kewaspadaan yang membuat kita itu bersemangat untuk memeriksakan diri apabila memang ada keluhan dan gejala. Nah, jadi upaya dari pemerintah juga tidak kurang-kurang kan, ada mulai dari peraturan yang banyak dikeluarkan, dijadikan proyek strategis nasional, kemudian langkah pencegahan, deteksi dini sampai dengan intervensi dan pengobatan juga semua sudah pemerintah lakukan seperti itu ya, upaya-upayanya seperti itu, sehingga ya kalau dari kitanya, dari masyarakat ya
Ayo kita bersama-sama mendukung program pemerintah di dalam pengentasan TB ini dengan cara apabila ada keluhan dan gejala yang dirasakan, baik itu gejala utama maupun sistemik yang saya kemukakan tadi, itu segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Apabila didapatkan hasil positif atau didapatkan terdeteksi sakit TB, jangan khawatir karena obatnya, terapinya saat ini sudah mudah untuk didapatkan dan terjangkau. Artinya tidak sulit lagi seperti dulu, dan untuk regimen obatnya juga sudah lebih singkat, tidak seperti dulu. Jadi tidak usah khawatir, nanti akan kita bantu untuk edukasi pengobatannya dan juga edukasi pencegahannya. Yang penting mari kita tingkatkan kesadaran untuk bersama-sama memberantas TB ini. Baik, obatnya bisa ditanggung BPJS ya, Dok? Bisa. Oh iya. Bisa. Baik, oke. Selanjutnya dari Mbak Fatin ya. Baik, Ada terima kasih. pesan-pesannya ya, Mbak? Ya. Mungkin dari saya untuk seluruh pendengar ya, terutama dan masyarakat, jangan takut sama TB. Seperti yang tadi Dokter Gandhi bilang, bahwa pemerintah ini nggak kurang-kurang upaya, bahkan juga komunitas juga sudah nggak kurang-kurang upaya untuk sama-sama mensupport, sama-sama bergandengan tangan buat kita mengeliminasi menjadi salah satu bagian yang bisa nanti memberikan pengaruh pada hilangnya TBC di target 2030 itu. Jadi ketika ada yang bergejala, jangan takut, silahkan periksa. Obat sudah gratis, kemudian semua yang ada di dalam TBC menurut saya ada solusinya, asalkan kita patuh dan mau menjalankan apa yang sudah fasilitas kesehatan berikan, seperti itu. Patuhi minum obat, kemudian ketika diberikan TPT dilaksanakan, kemudian untuk pasien RO semangat, jangan pernah putus asa karena kita akan sembuh semua asalkan kita patuh dan terus semangat untuk percaya kalau ya kita bisa sembuh dari TB, seperti itu. Baik, jadi penting sekali ya Sobat Ngobras untuk edukasi ke masyarakat, dan ini harus terus dilakukan ya, edukasi ya, supaya stigma ini tidak lagi ada, stigma untuk ketakutan terkait dengan penyakit tuberkulosis ini. Jadi selain itu kita juga harus menjalani pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Selain itu juga untuk anak-anak balita harus melakukan vaksin BCG. Nah, vaksin itu untuk perlindungan awal dari penyakit TBC. Untuk peringatan Hari TBC ini bukan hanya sekedar seremonial, tapi ajakan juga untuk bertindak ya. Jadi aksi nyata ya Dokter, Mbak Fatin ya. Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis ini bukan hanya tugas pemerintah, akan tetapi juga tanggung jawab kita semua. Oke, terima kasih banyak Dokter Gandhi, Ya, sama-sama. Mbak Fatin, dia telah hadir dan menyampaikan ilmu-ilmunya, wawasan-wawasannya. Ya Dokter, jadi kita semua bisa tahu terkait dengan apa sih TB resisten obat, pengobatannya seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan ya sebagai mungkin keluarga, saudara, atau teman-teman sekeliling yang punya kontak dengan penderita tuberkulosis, begitu nggih. Oke. Untuk closingnya nggih, jadi lawan stigma, lawan ragu, TBC bukan aib bagimu. Obati tuntas dengan semangat baru, hidup sehat menantimu. Bye.